Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau di dalamnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu sekitar 75% dari 8,3 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak para nenek moyang bangsa ini yang menggantungkan hidupnya dari lautan, bahkan hidup di atasnya. Nenek moyang seorang pelaut yang menengahi luas samudra. Suku Bajo Anaiwoi hidup di Desa Anaiwoi yang berada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Desa ini dihuni oleh 1.118 jiwa yang masih memegang teguh aspek-aspek budaya suku Bajo, yaitu bermukim di pesisir laut atau di atas air. Namun, budaya bermukim di pesisir laut tersebut menimbulkan kekumuhan yang timbul di kampung Bajo Anaiwoi, sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat berkolaborasi untuk melaksanakan program DAK pengentasan permukiman kumuh terpadu di desa ini. Yang melatar belakangi kami pembangunan DAK integrasi Kampung Bajo ini pertama dari segi kekumuhan. Di sini Kampung Bajo ini sangat kumuh, kehidupan masyarakat sini tidak teratur, kemudian penghasilan masyarakat sini juga tidak stabil. Saya kan sebagai penjual nasi kuning, yang kemarin-kemarin itu Pak, sebelum Kelurahan Anaiwoi pesisir pantai ini terbangun, saya itu cuma masak sekali sehari. Tapi sekarang itu Pak, alhamdulillah saya masak kadang 2 kali, kadang 3 kali. 2 tahun yang lalu, ya setahun yang lalu ya, berturut-turut ke belakang itu Pak, kasihan rumah saya. Kalau musim angin barat itu airnya itu naik. Kadang itu ombak itu kalau naik papan, yang naik juga terangkat papannya. Tapi setelah ada bantuan ini, alhamdulillah, tanpa pemerintah Pak, kita juga tidak mungkin kayak begini. Ya, dan kemarin kan istilahnya ya ilegal lah, belum resmi punya rumah. Kita masih was-was. Tapi sekarang Pak, alhamdulillah, kita sudah tenang, dapat sertifikat. Biasanya berapa hari Pak nggak pulang Pak? Kadang 1 minggu, kadang 5 hari, kadang 15 kilo, kadang 10. Masih bagus yang ini Pak sekarang. Karena dulu kan masih dayung ke kapal besar. Kalau mau ke laut sekarang tidak, tinggal turun. Kita ini bersyukur sama pemerintah. Banyak sih kendala kami, namanya masyarakat Pak. Kami sering dikatakan, apalagi itu kumpul KTP, kumpul KK, ujung-ujungnya sih ya itulah kami Pak. Artinya tantangan buat kami tetap berusaha meyakinkan masyarakat. Jadi kegiatan DAK tematik yang ada di Kampung Bajo Anaiwoi ini bersumber dari dana DAK kurang lebih sekitar 20 miliar. Kemudian dana APBD itu kurang lebih sekitar 13 miliar.
Kemudian CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Yang pertama itu dari PT Antam, kurang lebih 900 sekian juta. Kemudian dari PT Ceria sebesar 1 miliar. Kemudian dari PT Vale itu juga sebesar 1 miliar. Kemudian ada juga dari Perusda, perusahaan daerah Kabupaten Kolaka, itu memberikan CSR juga sebesar kurang lebih 100 juta. Dari Basnas sendiri ada kurang lebih sekitar 200 juta, dan swadaya masyarakat itu sebesar 200 juta. Sehingga total anggaran yang ada pada saat kegiatan ini kurang lebih sekitar 36 miliar. Berbagai sektor infrastruktur yang sudah dibangun di Desa Anaiwoi adalah sektor perumahan, yaitu pembangunan baru rumah swadaya sejumlah 118 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya sejumlah 122 unit. Sektor prasarana sarana umum, yaitu jalan lingkungan sepanjang kurang lebih 2.200 meter. Sektor air minum, air limbah, dan persampahan yang melayani sekitar 264 rumah tangga. Beberapa infrastruktur yang dibangun, salah satunya adalah jembatan titian, yang selama ini masyarakat hanya menggunakan titian dari kayu. Kemudian ada dibangun tempat kuliner. Di sini adalah sebagai tempat masyarakat untuk bersantai. Kemudian ada fasilitas kesehatan, jalan lingkungan, kemudian penerangan jalan umum. Ada beberapa titik yang ada di wilayah Kampung Bajo ini. Antam terus berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah di Kolaka, terutama di daerah-daerah sekitar operasi produksi kami, operasi penambangan kami, dan khususnya memang di daerah Kolaka ini kami punya juga komitmen untuk mengembangkan bagaimana masyarakat pesisir itu menjadi lebih berdaya dan meningkatkan keekonomiannya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan dari Pemda untuk bagaimana melakukan penataan kampung kumuh di Kampung Bajo, kami sangat menyambut baik. Ini adalah peluang kami untuk meningkatkan sinergi juga dan juga meningkatkan peran Antam agar lebih bisa mendukung tidak hanya di Kampung Bajo tapi juga bisa menular ke daerah-daerah lain sekitar pesisir di Kolaka. Itu lapangannya kayu, jadi misalnya kalau ada ombak rusak. Sekarang alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah jadi beton. Jadi tidak khawatir Miki kalau ada ombak dan rusak-rusak. Kehidupan kami sudah terangkat. Kami lagi tidak tinggal satu rumah sama orang tua. Perekonomian kami sudah terputar seperti apa yang kami inginkan. Alhamdulillah, kami tidak pernah bayangkan sih artinya wilayah kami seindah ini. Karena sebelumnya kami tidak pernah kepikiran mau berjalan di tempat ini, mau bersantai-santai, kedatangan tamu. Salah satu kesyukuran kami, makanya program ini kami harus pelihara sebaik-baiknya karena untuk kami sendiri. Desa Anaiwoi adalah salah satu contoh hasil dari kolaborasi berbagai pihak dalam pengentasan permukiman kumuh. Desa Anaiwoi merupakan satu dari 40 lebih desa lain yang telah mendapatkan manfaat dari hasil kolaborasi ini dan akan terus bertambah. Sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.